Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syarina dari Prodi Psikologi Islam kelas A. Di sini saya akan membuat tutorial cara mengerjakan independent sample test dalam matkul statistik yang mana diampu oleh Bapak Ervin. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan UAS saya yang mana pada matkul statistik. Nah, dalam pengerjaan independent sample test ini, langkah pertama kita harus mengetahui definisi dari apa sih independent sample test. Nah, independent sample test adalah metode yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Lalu yang kedua, kita harus mempersiapkan data atau mengumpulkan data. Di sini saya akan memberikan contoh independent sample test pada cara membandingkan kebiasaan makan untuk dua kelompok, yaitu antara laki-laki dan perempuan, di mana total subjeknya sebanyak 30, yaitu 15 laki-laki dan 15 perempuan. Nah, setelah mengumpulkan data, jumlah dari hasil data laki-laki itu ditambahkan semua, lalu juga sebaliknya hasil data perempuan itu dijumlahkan semua. Nah, di sini kita akan membagi antara laki-laki dan perempuan dengan golongan, yang mana Y1 itu untuk laki-laki dan Y2 untuk perempuan. Nah, di sini kita akan menyelesaikan independent sample test dengan menggunakan 3 rumus. Yang pertama, rumus A, yaitu dengan cara kita harus mencari nilai T, yang mana nilai T ini harus diselesaikan menggunakan rumus, yaitu Y bar 1 dikurangin Y bar 2 dibagi SY bar 1 dikurangin SY bar 2. Lalu rumus kedua atau rumus B, mencari nilai SY bar 1 dikurangin SY, yang mana rumusnya adalah SP akar 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Nah, lalu rumus yang ketiga. Dalam rumus ketiga ini ada beberapa cara yang harus kita selesaikan sebanyak 3 cara. Yang pertama, S1 dalam kurung 02 sama dengan N atau jumlah kelompok sigma Y1 pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y1 pangkat 2. Lalu yang kedua, S2 dalam kurung 02 sama dengan N jumlah kelompok sigma Y2 pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y2 pangkat 2. Lalu rumus yang ketiga, rumus ketiga, setelah itu kita akan mencari nilai SP, yaitu akar yaitu akar N dikurangi 1 S2 ditambah dalam kurung N2 dikurangin 1 S2 pangkat 2. Nah, perlu diketahui teman-teman, dalam menentukan independen ini, rumus yang kita ketahui akan dikerjakan dengan terbalik, yaitu dimulai dari rumus C, lalu B, dan A. Nah, jangan lupa ketika hasil dari Y1, Y2, Y1 pangkat 2, dan Y2 pangkat 2 sudah ditemukan, jangan lupa untuk menjumlahkan hasil keseluruhan dari masing-masing item, dan jangan lupa untuk memangkatkan hasil dari Y1 dan Y2. Setelah selesai semua dalam mengerjakan rumus, kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, di sini teman-teman diketahui jumlah keseluruhan dari laki-laki itu sebanyak 217, dan jumlah dari perempuan yaitu 216. Lalu kan kita harus memangkatkan. Nah, dalam Y1 pangkat 2 ini hasilnya 3181, dan Y2 pangkat 2 nya dari perempuan yaitu 3182. Nah, untuk selanjutnya kita akan memangkatkan dari hasil Y1 dan Y2, di mana hasil dari Y1 itu 47089, dan dari Y2 atau dari perempuannya itu 46656. Nah, setelah kita memangkatkan dari hasil Y1 dan Y2 nya, kita akan melakukan pengerjaan rumus tadi yang sudah kita katakan, bahwa dalam mengerjakan rumus itu
kita akan mengerjakan secara terbalik, yaitu dari rumus C lalu B, setelah itu ke rumus A. Dalam rumus C ini kita akan mencari S1 pangkat 2 atau dalam kurung 02 yang tadi sudah saya jelaskan dalam rumus C ini, dimana hasilnya jumlah kelompok yaitu sebanyak 15 dikalikan 3181 yaitu dari Y1 pangkat 2 dikurangin 47089 yaitu dari Y1 yang dipangkatkan 2. Lalu dibagi dari jumlah subjeknya yaitu 15. Lalu 15 dikurangin 1 yang mana hasilnya 626 dibagi 210 sama dengan 2,98. Lalu yang kedua yaitu S2 dalam kurung 02 N sigma Y2 pangkat 2 dikurangin Y2 pangkat 2 yang mana itu dari keseluruhan dibagi N2 dalam kurung N2 kurangin 1. Nah, dalam pengerjaan ini hasilnya yaitu 15 dikalikan 3182 dikurangin 46.656 dibagi 15 dalam kurung 15 kurangin 2 yang mana hasilnya 1074 dibagi 210 hasilnya 5,11. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari nilai SP dengan rumus N akar N kurangin 1 S2 ditambah N2 dikurangin 1 lalu S2 pangkat 2 yang mana hasilnya akar 14 5 11 ditambah dalam kurung 14 26,11 dibagi 15 ditambah 15 kurangin 2 yang mana hasilnya akar 438,08 dibagi 28 yang hasilnya 15,64. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan rumus B yang mana rumus B ini mencari nilai SY bar 1 dikurangin SY dengan rumus SP akar 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2 yang mana hasilnya nilai SP yang tadi sudah dikerjakan yaitu kita sudah menemukan hasil 15,64. Lalu 15,64 ini kita simpan. Setelah itu akar 1 dibagi 15 ditambah 1 dibagi 15 hasilnya dari 1 dibagi 15 ditambah 1 bagi 15 itu hasilnya 0,12. Setelah itu nilai SP 15,64 tadi dan akar 0,12 hasilnya 15,64 dikali 0,34 sama dengan 0,05. Jadi dalam rumus B ini kita temukan hasilnya yaitu 0,05. Lalu yang selanjutnya itu adalah rumus A ya, atau rumus terakhir dengan kita mencari T. Nah, dimana rumus dari T ini adalah Y bar 1 dikurangin Y bar 2 dibagi SY bar 1 dikurangin Y bar 2. Nah, dalam pengerjaan ini kita harus mengetahui bagaimana sih cara kita mengetahui Y2 dan Y1. Nah, untuk perumusan ini kita akan mencari sigma Y pangkat 2 dibagi N2 sama juga dengan Y1. Kita akan mencari sigma Y1 dibagi N2 yang mana hasilnya itu 1,2. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui hasil dari keseluruhan rumus A, B, dan C yang mana rumus C itu hasilnya 15,64, lalu rumus B 0,05 dan rumus A adalah 1,2. Jadi selanjutnya kita akan mencari hipotesisnya atau menghitung hipotesisnya. Nah, dalam hipotesis ini kita ada dua kelompok yaitu HO
yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kebiasaan makan antara laki-laki dan perempuan. Lalu golongan yang kedua yaitu H1, ada perbedaan, maaf ya, tadi dua golongan yaitu H0. H0 tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kebiasaan makan antara laki-laki dan perempuan. Lalu H1 ada perbedaan yang signifikan dalam kebiasaan makan antara laki-laki dan perempuan. Lalu tingkat signifikan yang harus kita cari yaitu 0,05 dalam uji dua sisi. Dan nilai T hitung yang sudah tadi kita kerjakan yaitu dalam rumus A yaitu 1,2. Nah, derajat kebebasannya itu 28. Nilai T tabel uji dua sisi yaitu 0,05. Jadi nilai T tabelnya adalah 2,048. Nah, kriteria pengujian tersebut bagaimana jika T hitung lebih besar dari T tabel maka menolak HO, dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka gagal menolak HO. Nah, tadi yang sudah kita ketahui T hitungnya itu 1,2 dalam pengerjaan rumus A. Nah, terus T tabelnya tadi yang sudah dikatakan bahwa 2,048. Karena 1,2 lebih kecil dari 2,048 maka gagal menolak HO, yang mana berdasarkan hasil uji T ini tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan dalam kebiasaan makan antara laki-laki dan perempuan pada tingkat signifikan 0,05. Dengan kata lain, kebiasaan laki-laki dan perempuan dapat dianggap sama berdasarkan data analisis. Demikian tutorial pengerjaan independen sampel tetes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.